Apa yang telah dilakukan hamba Allah ini hingga tubuhnya berubah menjadi keledai? Apa yang dia perbuat hingga ia dikutuk menjadi keledai? Apakah hubungannya dengan istrinya buruk? Ataukah dia tenggelam dalam keharaman? Pada akhirnya, dia pasti telah melakukan sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Allah turun kepadanya. Untuk mengetahui kisah lengkapnya, tetaplah bersama kami dan bagikan video ini kepada orang-orang tercinta dengan niat sedekah jariah. Dan jangan lupa sukai videonya. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita semua taufik untuk selamat dari dosa. Amin. Kisah ini terjadi di sebuah kota di mana suara adzan berkumandang dari menara-menara. Kisah di sebuah lingkungan di mana tawa anak-anak terdengar di setiap gang. Namun yang lebih penting, kisah ini adalah tentang dua hati. Satu hati yang bersembunyi di balik tirai ilmu, dan hati lainnya yang tenggelam dalam dalih belajar. Musik, di antara keduanya, ada dua orang yang terzalimi yang sampai ke langit. Sidra membuka matanya. Musik, dan cahaya pagi memenuhi ruangan. Tempat kosong suaminya di tempat tidur meninggalkan ruang hampa, dan dia merasakan kekosongan di dadanya seolah membutuhkan sesuatu. Ibunya, Fatimah, sedang sholat menghadap kiblat di rumah. Sidra berpikir, hari ini hari Jumat, aku akan pergi ke masjid. Mungkin hatiku akan menemukan kedamaian atau aku akan menemukan beberapa jawaban. Di masjid, ceramah Maulana Abdul Qudus terasa seperti sihir. Di suaranya ada sentuhan ketuhanan, musik, dalam kata-katanya ada api, dan di matanya ada kilatan. Dia berkata dengan suara yang menggetarkan hati, barang siapa yang melangkah satu langkah menuju keharaman, maka dengarlah baik-baik, Allah akan membuka baginya 70 pintu neraka. Sidra gemetar di balik tirai, tapi dia tidak takut. Dia justru takjub dengan kekuatan dan pengaruh pria ini. Saat kembali ke rumah, Sidra berkata kepada ibunya, "Aku ingin belajar Al-Quran, dan aku akan belajar pada Maulana sendiri, tidak ada yang sepertinya." Ibu Fatimah tersenyum dan berkata, "Semoga Allah memberimu hidayah, putriku." Musik. Maulana adalah orang syalih. Namun dahaga Sidra bukan untuk ilmu, melainkan ada jenis kekosongan yang mencari sesuatu untuk mengisinya. Ketika Maulana datang ke rumah dan mulai mengajar musik, pelajaran pertama adalah tentang hijab dan bahwa kehormatan wanita ada pada penutupnya. Dia mengajar, tetapi pandangannya berulang kali tertuju pada wajah Sidra. Nada suaranya mulai melembut dan jarak di antara mereka mengecil. Dia tahu permainan ini berbahaya. Tetapi hatinya telah membeku pada saat itu dan nuraninya telah berhenti. Suatu hari, tangan mereka bersentuhan secara tidak sengaja. Waktu seakan berhenti sejenak, aliran seperti listrik menjalar, dan tubuh keduanya gemetar. Sidra menarik tangannya dengan cepat dan wajahnya memerah karena malu. Maulana tersenyum dan berkata, "Hati-hati," namun matanya membawa tatapan nakal, musik, dan pesan tersembunyi. Di malam hari, Sidra menulis di buku hariannya. Sesuatu yang aneh terjadi hari ini. Hanya karena sentuhan tangannya, tubuhku gemetar. Ini salah. Aku tahu ini dosa. Musik. Tapi mengapa hatiku berdebar untuknya? Dia adalah Maulana, orang yang bertakwa. Mungkin ini ujian bagiku atau mungkin sesuatu yang lain. Keesokan harinya, Sidra berkata kepada ibunya, "Aku harus pergi belajar musik." Istri Maulana memulai pelajaran untuk para wanita. Ibu Fatimah mempercayainya dan berkata, "Pergilah putriku, di sana ada keberkahan." Namun hati Sidra berdebar kencang dan tangannya gemetar. Ini adalah kebohongan pertama, pengkhianatan pertama, dan awal dari penikaman terhadap kepercayaan sang ibu. Ketika Maulana kembali ke rumahnya, nuraninya bergerak. "Kau berdiri di atas mimbar dan menakut-nakuti orang, musik, padahal kau sendiri turun ke dalam lubang ini," kata nuraninya. Namun kemudian dia berpikir, "Aku akan mengembalikannya ke jalan yang benar. Ini tanggung jawabku, aku akan menyelamatkan jiwanya." Ini adalah tipu daya setan yang paling tua dan kebohongan yang paling berbahaya. Ibu Fatimah menyadari bahwa putrinya berubah. Syalatnya terlewat dan dalam bicaranya ada ketidakpedulian. Suatu hari dia bertanya, "Putriku, apakah semuanya baik-baik saja?"
Sidra menjawab dengan marah. Ibu mencurigai setiap musik, kataku. Ibu terdiam namun hatinya hancur. Dia berpikir mungkin putrinya sudah dewasa. Atau mungkin dia yang salah. Larut malam. Telepon berdering. Sebuah pesan berbunyi. Perkembangan spiritualmu sangat penting bagiku. Maulana yang menulisnya. Hati Sidra berdebar. Musik. Dan tangannya gemetar. Namun dia membalas. Terima kasih Maulana Sahib atas kebaikan Anda. Ini adalah bisikan pertama dan hubungan rahasia pertama. Hubungan yang tumbuh dalam kegelapan atas nama cahaya. Keesokan harinya, Haji Sahib datang ke masjid. Seorang pria tua yang buta huruf namun bijaksana. Di matanya ada kedalaman dan di wajahnya ada cahaya. Dia bertemu Maulana dan menjabat tangannya. Tetapi tangan itu, musik, terasa dingin. Haji Sahib berkata, "Anakku, ilmu adalah amanah yang besar, dan barang siapa memegang amanah lalu mengkhianatinya, Allah akan menghinakannya dengan kehinaan yang tidak bisa dipuaskan oleh air." Wajah Maulana pucat, tetapi dia tersenyum dan berkata, "Haji Sahib, musik, aku butuh doamu, aku adalah hamba Allah yang lemah." Namun di dalam batinnya, musik, dia gemetar ketakutan. Kata-kata Haji Sahib tertanam di hatinya seperti orang yang mengetuk pintu. Sidra duduk di kamar tetapi pikirannya ada di masjid. Sang ibu sedang membaca Al-Quran tetapi Sidra tidak mendengar apa-apa. Setiap saat kecemasan meningkat. "Besok kita akan bertemu," janji Maulana. "Aku akan membawamu dalam perjalanan spiritual." Dan Sidra menunggu perjalanan itu. Maulana memilih tempat di luar kota. Sebuah taman dengan istana tua yang terbengkalai, haveli, tempat yang terpencil. Sidra setuju tanpa berpikir dan tanpa takut. Dia berkata kepada ibunya, "Musik, aku akan pergi piknik dengan teman-teman." Ibunya mengizinkannya. "Pergilah putriku, tapi segera kembali." Maka dimulailah persiapan untuk perjalanan yang berakhir. Musik, dengan sampai ke neraka. Di malam hari Sidra tidak bisa tidur. Bayangan melintas di matanya. Kadang wajah Maulana dan kadang mata ibunya yang cemas. Dia berdoa, "Ya Rab lindungi aku." Tapi, musik, sebuah suara di dadanya berkata, "Pergilah, kau akan menemukan kebahagiaan." Itu adalah suara nafsu dan bisikan setan. Dan Sidra mengira itu adalah panggilan hatinya. Di pagi hari, Sidra mengenakan pakaian terindahnya. Ibu melihat itu dan bertanya, "Pakaian ini untuk piknik?" Sidra berbohong. "Iya ibu, semua orang bilang mari berdandan." Ibu tertawa dan berkata, "Baiklah putriku, jadilah, musik, bahagia." Namun di matanya ada pertanyaan dan kecemasan yang tidak muncul di bibirnya, melainkan tetap terkubur di hati. Segera setelah Sidra melangkah keluar pintu, angin tiba-tiba bertiup kencang. Seolah-olah, musik, alam ingin menghentikannya, mencegahnya, tapi dia tidak menoleh ke belakang dan terus maju. Sang ibu berdiri di pintu memperhatikan putrinya pergi. Di bibirnya ada doa, "Semoga Allah menjagamu." Tapi di dadanya ada rasa sakit yang hebat, seolah sesuatu sedang hancur. Taman itu benar-benar sunyi. Tidak ada burung, musik, di pohon, dan jendela-jendela istana yang pecah tampak seperti mata yang kosong. Segera setelah kaki Sidra menginjak tempat itu, angin dingin bertiup membuat tubuhnya merinding dan hatinya berdebar. Namun setelah itu, dia melihat Maulana berdiri di pintu dengan senyum sambutan seolah dia adalah cahaya yang berdiri. "Kau datang, aku menunggumu," kata Maulana. "Perkembangan spiritualmu sangat penting bagiku." Sidra menundukkan kepala karena malu dan berkata, "Terima kasih." Mereka masuk ke dalam dan duduk di sebuah ruangan. Suasana di dalam terasa berat, dan di luar dahan pohon mengeluarkan suara derit. Seolah alam juga tidak menyukai pertemuan ini. Maulana membuka Al-Quran dan membaca ayat. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Sidra berkata, "Hatiku tidak tenang, aku ingin sesuatu yang lebih." Maulana mendekat dan berkata, "Aku mengerti bahwa kau butuh ketenangan, dan aku bisa memberimu ketenangan itu." Keheningan menyelimuti dan musik, waktu terhenti.
Maulana mengulurkan tangannya dan menyentuh tangan Sidra. Kali ini tidak ada penghalang atau penolakan. Napas tertahan dan jantung berdebar kencang. Di luar, guntur mulai berbunyi dan angin semakin kencang. Seolah langit tidak sanggup menanggung pemandangan ini. Maulana berkata, "Kau istimewa, kau berbeda. Aku tidak pernah merasakan hal seperti ini terhadap siapapun sebelumnya." Mata Sidra berkaca-kaca dan berkata, "Ini salah, kita tidak bisa melakukan ini dosa." Tapi tidak ada kekuatan dalam suaranya, musik, maupun kehendaknya. Dan Maulana tahu dia telah memenangkan pertempuran ini sejak awal. Malam telah tiba ketika Sidra kembali ke rumah. Ibunya berdiri di pintu dengan kecemasan di matanya. "Musik. Mengapa kau terlambat, putriku?" tanya ibu. Sidra berbohong. "Tadi ada kemacetan lalu lintas, ibu." Musik. Dia langsung pergi ke kamarnya dan mengunci pintu, lalu jatuh ke lantai dan mulai menangis. Musik. Tangisan yang menyesakkan napas. Tidur tidak kunjung datang ke matanya sepanjang malam. Nuraninya menggerogotinya. Pikiran tentang dosa dan ketakutan mengepungnya. Ibu mengetuk pintu. "Putriku, ayo makan." Sidra berteriak. "Tinggalkan aku tidak mau makan." Ibu tertegun dan hatinya sakit. Dia tidak mengerti apa yang terjadi pada putrinya. Di pagi hari, Sidra memutuskan, "Ini adalah akhirnya. Aku tidak akan menemuinya lagi. Urusan ini berakhir di sini." Namun saat tengah hari, telepon berdering. Sebuah pesan, musik. "Besok kita bertemu lagi. Waktuku tidak berlalu tanpamu." Sidra ingin menulis, "Tidak." Tapi jari-jarinya menulis, "Ya." Dan hatinya berkata, "Ya." Begitulah rangkaian yang membawa pada kehancuran itu dimulai. Setiap kebohongan melahirkan kebohongan lain. Dan setiap pengkhianatan bertambah. Sidra menjauh dari musik, ibunya, dan Maulana menjauh dari istrinya. Namun di tengah-tengah, terkumpullah dua orang yang terzalimi. Air mata Hamidah, istri Maulana, setiap malam, dan kecemasan Fatimah setiap hari. Air mata ini berkumpul menjadi badai. Ini adalah awal dan percikan pertama, musik. Api telah menyala dan sekarang gilirannya untuk berkobar. Siapa yang tahu kapan percikan ini akan meledak? Siapa yang tahu siapa yang akan dibakar oleh api ini? Allah saja yang tahu. Dan dia melihat perbuatan hambanya dan kegelisahan umatnya. Pintu rahmatnya terbuka. Musik. Tetapi palu azabnya juga sudah bersiap. Api berkobar dan menyebar dengan mengerikan. Satu kebohongan melahirkan 10. Dan satu pengkhianatan kembali dengan 100 wajah. Tarian kegelapan dimulai antara Sidra dan Maulana. Setiap pertemuan adalah jalan untuk menyelam lebih dalam ke dalam dosa. Dan setiap kebohongan membangun jembatan baru menuju neraka. Di langit, awan keadilan berkumpul. Sidra menulis dalam buku hariannya. "Hari ini hal yang sama terjadi lagi. Setiap kali aku berjanji ini yang terakhir. Lalu pesannya datang dan aku melupakan semua janji. Hari ini ibu bertanya mengapa mataku merah. Aku bilang aku tidak tidur. Musik. Ini kebohongan lain. Aku perlahan berubah menjadi ratu kebohongan." Hari Jumat, Maulana berdiri di atas mimbar berkhutbah dengan keras. Azab Allah datang kepada siapa saja yang melakukan keharaman. Dia mengulang bahwa Allah akan mengubah wajah mereka dan merendahkan kehormatan mereka di tanah. Air mata ada di mata para pendengar dan mereka memohon perlindungan kepada Allah karena takut. Namun sang hatib sendiri di hatinya ada api lain yang membakar. Dia tahu bahwa kata-kata ini akan kembali kepadanya suatu hari nanti. Hamidah duduk di rumah dan sholat, tetapi pikirannya tidak dalam sholat, melainkan tersangkut di jaring keraguan. Keterlambatan suaminya kembali, tawanya yang acuh tak acuh, semuanya menghantuinya. Tadi malam dia bermimpi, seekor keledai berdiri di atas mimbar dan api keluar dari mulutnya. Musik. Dia terbangun ketakutan dan tubuhnya bersimbah keringat. Di pasar, Sidra dan Maulana tiba-tiba berpapasan. Masing-masing menatap yang lain dan mata mereka berbicara. Waktu terhenti sejenak dan mereka melupakan dunia. Namun di toko yang sama, Hamidah sedang melihat kain dan melihat pemandangan itu.
Hatinya hancur dan air matanya mengalir. Namun dia tetap diam. Di malam hari, musik, Hamidah bertanya, "Siapa wanita itu?" Wajah Maulana berubah dan dia berkata, "Pertanyaan macam apa ini? Dia adalah putri saudara perempuanku. Kami bertemu secara kebetulan." Hamidah berkata, "Tapi di matamu ada sesuatu yang lain." Maulana marah dan berkata, "Setan telah merasukimu. Kau tidak percaya, musik, padaku." Keesokan harinya Maulana menulis, "Aku mati tanpamu." Sidra membalas, "Tidak, berhenti sekarang. Aku takut, Allah akan murka." Maulana menulis, "Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita akan bertaubat nanti, hanya satu kali lagi, terakhir kali." Ibu Fatimah jatuh sakit demam dan Sidra gelisah, tetapi kecemasannya ganda. Sakit ibunya di satu sisi dan penantian pertemuan di sisi lain. Dia berkata kepada ibunya, "Aku akan mengambil obat dari dokter." Tapi dia pergi langsung ke istana yang terbengkalai itu, meninggalkan Ibu Fatimah sendirian di rumah merintih. Di dalam kamar istana, udara terasa lebih menyesakkan. Maulana berkata, "Kau mendekatkanku kepada Allah lebih lagi." Sidra berkata, "Ini salah, ayo berhenti, Allah melihat dan akan murka." Maulana tertawa, "Allah melihat keadaan kita dan akan merahmati kita. Aku adalah hambanya." Di luar, awan mulai bergemuruh dan angin bertiup kencang. Pohon-pohon mengeluarkan suara menakutkan. Tiba-tiba kilat menyambar dan menerangi ruangan sepenuhnya. Sidra berteriak, "Ini kemurkaan Allah." Maulana memegangnya dan berkata, "Tidak, ini hanya alam. Allah mencintai kita dan akan mengampuni kita." Sidra sampai di rumah dan kondisi ibunya sangat buruk. "Dari mana saja kau putriku?" "Aku sendirian." Sidra berbohong. "Tadi ada antrean di dokter." Ibu melihat pinggiran baju Sidra ada lumpur basah. Dia tidak mengatakan apa-apa tetapi di matanya ada pertanyaan yang dia tidak ingin tahu jawabannya. Haji Sahib datang langsung ke rumah Maulana dan di depan Hamidah berkata, "Aku bermimpi kau berdiri di atas mimbar dan api keluar dari mulutmu, tetapi kakimu adalah kaki keledai dan tubuhmu seperti binatang." Wajah Maulana pucat dan berkata, "Haji Sahib, apakah ini was-was? Aku butuh doamu." Setelah Haji pergi, Hamidah bertanya, "Apakah ini benar? Katakan yang sejujurnya." Maulana menangis dan berkata, "Kau istriku, apakah kau juga meragukanku? Aku akan bertaubat." Dia berpura-pura ibadah dan menangis keras sepanjang malam. Hati Hamidah melunak, tapi keraguannya tidak hilang. Sidra bermimpi dia jatuh ke dalam sumur yang dalam, dan ibunya berdiri di atas menangis sambil mengulurkan tangan. "Pegang tanganku putriku, takutlah pada Allah." Namun dari bawah datang suara Maulana, "Kemarilah. Ketenangan ada di sini, cinta ada di sini." Dan dia terus jatuh menuju kegelapan. Dia terbangun tiba-tiba bersimbah keringat. Ibunya bertanya, "Apa yang terjadi?" "Kau berteriak." Sidra berkata, "Tidak ada apa-apa, musik, hanya mimpi buruk." Ibunya memeluknya. "Semoga Allah menjagamu putriku. Pasti ada sesuatu, beritahu aku." Sidra menggelengkan kepala. "Tidak ibu, tidak ada apa-apa, semuanya baik-baik saja." Maulana menyusun rencana baru. Dia mulai datang ke rumah Sidra untuk memberi pelajaran. Ibu Fatimah senang. Maulana Sahib datang dan merahmati, "Musik, putriku." Namun setelah pelajaran, ketika ibu berada di dapur, keduanya berbicara rahasia. Tangan bersentuhan, musik, dan mereka membuat janji. Suatu hari ketika ibu sedang tidur karena pengaruh obat demam, Maulana menemukan kesempatan. Dia mendekati Sidra dan berkata, "Kau adalah hidupku." Sidra berkata sambil menangis, "Berhenti, ini dosa, aku takut ibu bangun." Namun suara, musik, nurani telah terkubur dan suara syahwat menang. Tiba-tiba pintu diketuk. Terdengar suara tetangga, "Saudariku Fatimah, aku membawakan obat." Keduanya terpisah. Musik dan jantung berdebar kencang. Sidra membuka pintu dengan tangan gemetar.
Tetangga itu melihat Maulana duduk di dalam. Di mata tetangga ada pertanyaan, namun dia tetap diam. Keesokan harinya, rumor menyebar di lingkungan tersebut. Maulana pergi ke rumah gadis itu sendirian. Ibunya sakit dan dia memberi pelajaran. Berita itu sampai ke Haji Sahib. Dia berpikir waktunya telah tiba untuk peringatan terakhir. Haji Sahib memanggil Maulana secara pribadi dan berkata, "Anakku, orang-orang mulai bicara. Kehormatanmu dalam bahaya. Jika di dalam dirimu ada sebutir keburukan, berhentilah segera. Azab Allah sangat pedih." Dia mengubah wajah. Maulana menundukkan matanya dan berkata, "Aku tidak bersalah. Ini omong kosong orang-orang. Aku hamba Allah." Maulana kembali ke rumah sambil berpikir, "Siapa Haji Sahib itu?" "Aku imam masjid. Orang-orang menghormatiku. Aku tahu yang benar dan salah." Dia berpikir Sidra adalah miliknya dan dia akan menunjukkan jalan yang benar. Ini adalah kebohongan terbesar setan, bahwa orang alim sekalipun bisa buta dari cahaya ilmu. Sidra takut dengan pembicaraan lingkungan. Dia mengirim pesan kepada Maulana, "Mari kita berhenti bertemu sekarang. Orang-orang bicara dan ibuku punya kehormatan." Maulana membalas, "Jangan dengarkan omongan siapapun. Kita akan waspada dan menemukan cara baru." Dan seperti biasa, Sidra berkata, "Ya." Sekarang tempat pertemuan baru ditentukan jauh dari kota, tempat terpencil atau hotel tua. Setiap kali alasan baru untuk ibu, kebohongan baru. "Ibu, aku akan pergi ke rumah teman. Ibu, aku akan menjenguk orang sakit." Dan ibu mempercayainya karena dia percaya pada putrinya. Hamidah sendirian di rumah menghitung hari. Sang suami kembali dengan lelah dan marah. Bicara sedikit dan banyak diam. Jarak semakin menjauh. Suatu malam dia berpikir, apakah hidupku akan berlalu begini saja? Apakah aku akan tetap menjadi istrinya? Hanya untuk menanggung rasa sakit. Malam itu Hamidah mengambil keputusan. Dia berwudu dan membentangkan sajadah. Saat itu jam 2 malam dan rumah sunyi. Dia bersujud dan berdoa, "Ya Allah, Engkau melihat segalanya. Jika suamiku jujur, muliakanlah dia di dunia dan akhirat. Namun jika dia pembohong, jika dia menipuku, ya Allah, aku meminta keputusan MU padanya. Turunkan padanya azab yang menjadi ibrah bagi makhluk MU. Jadikan dia permisalan agar tidak ada yang tersesat jalan. Ya Allah, jangan tolak doa hamba MU yang lemah ini." Dan dia meledak dalam tangis hingga tempat sujudnya basah oleh air mata. Di luar, kilat menyambar dan langit bergemuruh, seolah Allah berfirman bahwa doa itu telah dikabulkan. Keesokan harinya, pesan Maulana sampai. "Besok adalah kali terakhir, lalu aku akan meninggalkanmu." Sidra berpikir, kali terakhir, lalu aku akan memperbaiki keadaanku. Aku akan meminta maaf pada ibu dan bertaubat pada Allah. Namun dia tidak tahu bahwa kali terakhir itu tidak memiliki akhir. Ibu Fatimah berkata, "Putriku, kau terlihat sangat cemas. Mari kita pergi ke tempat Haji Sahib. Dia orang tua yang bijak dan hatimu akan tenang." Sidra menolak, "Tidak ibu, aku tidak mau. Aku, baik-baik saja hanya lelah." Ibu terdiam namun hatinya berkata ada sesuatu. Sidra menyiapkan pakaiannya. Pakaian terindah. Ibu bertanya, "Kemana?" Sidra berbohong. "Pernikahan, temanku." Ibu berkata, "Kau tidak memberitahuku tentang pernikahan sebelumnya." Sidra berkata, "Dia baru memberitahuku sekarang, jadi aku menyiapkan diri dengan cepat." Ibu tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi di matanya ada rasa sakit. Begitulah, persiapan untuk pertemuan terakhir itu dilakukan. Ketika Sidra keluar rumah, dia tidak menoleh ke belakang. Jika dia menoleh, dia akan melihat ibunya berdiri di pintu dengan air mata di mata, doa di bibir, dan ketakutan di dada. Doanya, adalah, "Ya Allah jagalah putriku." Dan ketakutannya adalah jika ini adalah pertemuan terakhir. Sekarang 3 jalan bersatu. Tipu daya Maulana, kelemahan Sidra,
dan doa hamidah. Tiga arus ini menyatu menuju satu tempat di mana penghakiman akan terjadi, di mana topeng-topeng akan jatuh dan kebenaran akan tampak. Waktunya telah tiba untuk melihat momen di mana Allah memperlihatkan pada hambanya rupa aslinya, rupa batinnya dan hakikatnya. Mari kita bertemu di bagian ketiga, musik. Ketika azab turun dan setiap mata melihat betapa ngerinya kemurkaan Allah. Waktunya telah tiba. Bangunan kebohongan telah sampai di lantai. Musik, terakhirnya. Doa telah mengetuk pintu langit dan palu keadilan telah diangkat. Sidra dan Maulana berangkat untuk pertemuan terakhir mereka. Tetapi mereka tidak tahu bahwa itu bukan pertemuan melainkan pengadilan. Dan hakimnya adalah Allah yang melihat semua perbuatan mereka. Segera setelah Sidra membuka pintu, angin kencang bertiup seolah udara ingin menghentikannya. Ibu Fatimah memanggil, "Putriku, segera kembali, awan bergemuruh dan mungkin akan hujan." Musik. Sidra tidak menjawab dan terus maju. Ibu berdiri di sana sampai putrinya hilang dari pandangan. Di jalan, pohon-pohon bergoyang dan membungkuk. Musik, dan burung-burung diam. Seolah sesuatu akan terjadi. Kaki Sidra terasa berat dan dadanya berdebar. Dia berpikir, musik. Aku akan kembali, ini salah. Namun saat itu telepon berdering, pesan Maulana. Aku menunggu, aku akan mati tanpamu. Dia sampai di istana Haveli, musik. Pintunya terbuka. Di dalam gelap, ada bau apek dan kesunyian. Maulana, musik, berdiri di dalam dengan lampu tanah liat yang menyala. Di matanya ada kilatan aneh. "Kau datang, aku menunggumu, hanya kau," katanya. Sidra merasa hari ini semuanya berbeda. Dia berkata, "Kali ini benar-benar yang terakhir, yang terakhir. Aku ingin bertaubat pada Allah sekarang." Maulana tertawa keras. "Allah Maha Pengampun, cintailah aku dulu lalu cintai Allah." Sidra berkata sambil menangis, "Ini salah. Kita berdua akan masuk neraka." Awan hitam menutupi langit. Di luar, guntur dan kilat mulai menyambar. Jendela ruangan bergetar. Musik. Tiba-tiba terjadi dentuman guntur yang hebat dan seluruh ruangan terguncang. Sidra berteriak, "Ini kemurkaan Allah." Maulana berkata, "Tidak, ini hanya cuaca." Dan pada saat itu, Maulana menarik Sidra kepadanya. Sidra melawan, menangis, dan ingin lari. Musik, tapi kekuatannya sedikit dan kemauannya lemah. Kilat menerangi ruangan dengan cahaya terang benderang seolah-olah ribuan kamera menyala bersamaan. Seluruh alam menjadi saksi pemandangan ini. Lalu guntur lain. Lalu suara seperti ledakan seolah langit terbelah. Gelombang cahaya putih yang kuat masuk. Musik, ke ruangan. Sidra merasa dirinya terbang di udara. Lalu kegelapan yang pekat dan berat. Dia pingsan dan melupakan dunia. Beberapa saat kemudian, Sidra membuka matanya. Kepalanya sakit dan ada dengungan di musik, telinganya. Dia tergeletak di lantai dalam debu dan lumpur. Dia mencoba bangkit tapi tubuhnya tidak merespons. Lalu matanya tertuju pada Maulana dan sebuah teriakan mengerikan keluar dari mulutnya. Maulana Abdul Kudus tergeletak di lantai. Kepala, wajah, dan bahkan lehernya. Musik, masih seperti manusia. Matanya terbuka lebar karena ngeri. Namun dari bawah bahunya, seluruh tubuhnya telah berubah menjadi keledai. Kulit seperti kulit binatang, kaki panjang, dan kuku keledai. Maulana mencoba bangkit lalu terjatuh. Tangannya tidak bisa bertumpu di lantai. Dia ingin bicara. Ingin berteriak, ingin minta tolong, tapi yang keluar dari mulutnya adalah, "Hoha!" Suara ringkikan liar tanpa arti. Air mata yang kental mulai mengalir dari matanya. Sidra melihat wajahnya dan berteriak, "Tidak! Apa yang terjadi ini ya Allah?" Maulana mulai merangkak mundur sampai menabrak dinding. Dia menatap Sidra dengan mata penuh permohonan, ingin berkata, "Tolong aku, tolong aku." Musik. Tapi tidak ada kata-kata, hanya suara binatang. Sidra menguatkan dirinya. Bangkit dan lari keluar di bawah hujan. Pakaiannya robek. Rambutnya acak-acakan. Dia hampir pingsan tapi terus berlari. Tidak ada orang di jalan,
Daerah itu sepi, musik, seolah Allah telah menjauhkan semua orang untuk memperlihatkan azab. Dia sampai di rumah, pintu terbuka. Dia masuk sambil berteriak. Ibu Fatimah keluar dari dapur dan ketika melihat putrinya dia tertegun. Apa ini putriku? Apa keadaan ini? Sidra jatuh di kaki ibunya. Ibu, aku telah melakukan dosa besar. Musik. Aku pembohong tanpa kehormatan. Aku berbohong atas namamu. Dia mengakui semuanya. Dia mengungkap semua rahasia. Setiap pertemuan rahasia. Setiap kebohongan. Setiap pengkhianatan. Ibu Fatimah berdiri mendengarkan dalam diam. Wajahnya pucat. Matanya membelalak. Sidra berkata sambil menangis. Dan Maulana, Allah telah menghukumnya. Dia telah menjadi keledai. Ibu Fatimah meletakkan tangannya di dada. Napasnya memburu dan wajahnya membiru. Ibu! Ibu! Sidra memeluknya namun sang ibu perlahan jatuh ke lantai. Teriakan Sidra memanggil. Ibu! Ibu! Dia mencoba membangunkannya tapi mata ibu terpejam dan napasnya berhenti. Kematian mendadak dan tragis. Sidra berteriak memanggil tetangga tetapi semuanya sudah berakhir. Musik. Tetangga mendengar teriakan dan berlarian. Ketika mereka melihat Ibu Fatimah, mereka menyadari dia telah meninggal dunia. Apa yang terjadi? Tanya salah satu tetangga. Sidra berkata sambil gemetar. Karena aku, Maulana, dia telah berubah menjadi keledai di istana terbengkalai itu. Begitu mendengar ini, kekacauan melanda lingkungan. Maulana berubah menjadi keledai. Berita menyebar seperti api. Orang-orang keluar dari rumah dan berlari menuju istana Haveli. Tidak ada yang percaya. Sebagian terpana. Dan ketika mereka melihat pemandangan itu, iman mereka terguncang. Maulana setengah keledai dan setengah manusia tergeletak di lantai. Dan dari matanya mengalir sungai air mata. Berita sampai ke Haji Sahib. Dia segera datang. Orang-orang memberinya jalan. Dia masuk dan melihat Maulana. Lalu menghela napas panjang dan berkata, Allahu Akbar, putusan telah dijatuhkan. Dia berkata kepada orang-orang, lihatlah dan ambillah pelajaran. Ini adalah akibat dari orang munafik. Ini adalah kemurkaan Allah. Haji Sahib mengangkat suaranya. Wahai manusia, lihatlah pria ini. Dialah yang menakut-nakuti kalian dari neraka padahal dia sendiri melompat ke dalamnya. Dia menjadikan ilmu sebagai perisai. Maka Allah merobek perisai itu. Dia meremehkan doa orang yang terzalimi. Maka lihatlah keadaannya sekarang. Orang-orang gemetar ketakutan. Ada yang menangis dan ada yang mengangkat batu karena marah. Berhenti, kata Haji Sahib. Ini adalah perbuatan Allah, bukan perbuatan kalian. Musik. Lihatlah dia. Belajarlah dan takutlah pada dosa-dosa kalian. Inilah tujuan dari azab ini. Maulana ingin bangkit. Musik. Dia mulai merangkak dengan 4 kaki dan berjalan di antara orang-orang mengeluarkan suara. Hoha. Air matanya meninggalkan bekas di tanah. Dia menuju ke arah masjid. Masjidnya. Orang-orang berjalan di belakangnya dalam diam. Sebuah prosesi aneh yang penuh dengan ketakjuban dan kengerian. Pintu masjid terbuka. Dia masuk merangkak dan menuju mihrab tempat dia biasa berkhutbah. Dia bersujud dan meletakkan kepalanya di tanah. Kukunya berada dalam posisi sholat tapi itu adalah kuku binatang. Dia terus meringkik dan menangis. Dan ketakutan menyebar di seluruh kota. Berita sampai ke Hamidah. Wajahnya pucat. Dia bangkit dengan tenang. Mengganti pakaiannya dan keluar rumah menuju masjid. Orang-orang menatapnya tetapi tidak ada yang bicara. Dia masuk masjid dan melihat suaminya. Tidak ada kesedihan di matanya. Tidak ada kegembiraan. Tidak ada kemarahan. Dia berkata kepada Haji Sahib, biarkan aku bicara. Dia menatap orang-orang dan berkata, aku adalah istrinya. Aku telah berdoa jika dia jujur maka muliakanlah dia. Dan jika dia pembohong maka biarlah Allah menghukumnya. Hari ini kalian melihat sendiri siapa yang jujur dan siapa pembohong. Mulai hari ini aku bukan istrinya lagi. Allah telah mengakhiri hubungan kami. Aku kembali ke rumah ibuku. Dia mengatakan ini lalu berbalik dan pergi.
meninggalkan suaminya yang bersujud sementara orang-orang menatap dengan terpana. Sidra duduk di samping jenazah ibunya di rumah. Tetangga mengatur pemandian, musik, dan kain kafan. Tapi tidak ada yang maju untuk menghibur Sidra. Semua orang tahu, semua orang mengerti. Dia sendirian tanpa ibu, tanpa kehormatan, dan yang lebih penting tanpa rahmat Allah. Di malam hari Sidra berpikir, aku akan mati. Ibu pergi karenaku. Aku kehilangan segalanya. Dan pada saat itu terdengar suara dari dalam hatinya. Tidak, mati itu mudah, hidup itulah yang sulit. Maka hiduplah dan rasakan hukumanmu. Di pagi hari Haji Sahib datang ke rumah Sidra. Dia berkata, putriku, dosamu besar, musik, tapi pintu taubat masih terbuka. Hukumanmu telah terjadi, kematian ibu dan aib ini. Sekarang hiduplah sisa hidupmu sebagai ibrah. Beritahulah orang-orang agar tidak ada yang berjalan di jalanmu. Sidra berdiri di depan makam ibunya dan berjanji, Ibu, aku bertaubat dengan taubat nasuha. Aku akan menghabiskan sisa hidupku sebagai hukuman atas dosa ini. Aku akan memberitahu orang-orang, musik. Aku akan mengajar mereka agar kematianmu tidak sia-sia. Dan semoga doamu menjadi pengampunan bagiku. Begitulah dunia yang dibangun di atas kebohongan itu runtuh. Musik. Maulana tergeletak di sudut masjid dalam azabnya. Sidra duduk di makam ibunya dalam kesedihannya. Dan Hamidah melangkah menuju kehidupan baru dengan keputusannya. Namun kisah ini belum berakhir di sini. Sekarang adalah waktunya mengambil pelajaran dan waktu berjalan di jalan taubat.